Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 8-9. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah habis-habisnya boleh kami rasakan ya Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hati dan telinga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar boleh menguatkan dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti mempunyai rancangan atau keinginan atau cita-cita dalam kehidupannya. Tetapi hanya Tuhanlah yang menentukan jalan hidup setiap orang. Oleh karenanya, kita harus hidup dalam rencananya, karena hanya rencana Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Dalam firman Tuhan dikisahkan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak yang dikasihi Yakub. Dalam kesehariannya, Yakub senantiasa memberikan yang terbaik untuk Yusuf. Bahkan Yakub memberikan jubah yang maha indah yang tidak didapatkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk Yusuf. Namun, untuk rencana itu, Yusuf harus melalui proses yang sangat menyakitkan. Ia diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan tidak baik. Dia difitnah dan dimasukkan ke dalam sumur, lalu ia harus dijual dan menjadi budak. Kalau kita terus ikuti ceritanya, bukan sampai di situ saja, namun Yusuf menjadi tahanan karena dia difitnah oleh istri Potifar. Namun Yusuf tidak menyalahkan siapa-siapa, baik saudara-saudaranya maupun Tuhan. Yusuf menyadari bahwa Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang besar untuk menyelamatkan keluarganya. Dan memang benar, Yusuf berada dalam rencana Tuhan. Karena akhirnya ia diangkat menjadi penguasa atas Mesir, dan demikian ia menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan yang melanda negeri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita mengalami banyak persoalan, percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, firman Tuhan ini sudah menguatkan kita bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah untuk saya dan saudara. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, yaitu masa depan yang penuh harapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan itu baik bagi kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang begitu menguatkan kami, dan percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Kuatkan dan teguhkan kami untuk melewati proses yang kami alami sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang. Peganglah tangan kami ya Tuhan, dan tuntunlah jalan kami, sehingga kami dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan kami tidak menjadi takut. Karena Tuhan yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau, dan menuntun kami ke air yang tenang, sebab tongkat-Mu dan gadamu yang akan menghibur kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar kiranya menjadi kekuatan bagi kita dan berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.